Selanjutnya kita akan terus menjelaskan tentang misteri hari-hari terakhir. Baru saja kita berbicara tentang hari-hari terakhir. Gunung Bait Suci Tuhan pasti akan ditinggikan. Melampaui segala gunung. Pada saat itu, orang-orang dari segala bangsa dan suku akan mengalir ke gunung ini. Yaitu, kapan hari-hari terakhir itu? Mungkin sekitar tahun 2035. Mungkin bukan tahun 2035. Seharusnya antara tahun 2035 hingga 2045. Selama periode tahun 2042 ini, yaitu 7 tahun terakhir, sekarang adalah tahun 2026. Masih ada 9 tahun lagi menuju 2035, yaitu dari 2035 hingga 42 tahun periode ini. Kerajaan Tuhan akan bangkit. Sebenarnya sekarang pun sudah bangkit secara diam-diam. Pada waktu itu, kerajaan Tuhan, namanya lebih besar dari segala bangsa dan suku. Dan populasinya lebih banyak dari segala bangsa. Saudara-saudari, apakah kalian mempercayai hal ini? Karena seperti yang dikatakan di sini, Gunung Bait Suci Yehuwa pasti akan tegak. Melampaui segala gunung. Ditinggikan melampaui bukit-bukit. Orang-orang dari segala bangsa akan mengalir ke gunung ini. Artinya dalam kurun waktu 9 tahun ini, Bapa Surgawi akan membuat satu bangsa menyerang bangsa lain. Dikatakan bahwa Bapa Surgawi telah menghancurkan rezim Iran melalui Trump. Tampaknya segera akan menghancurkan rezim Kuba juga. Mungkin tidak lama lagi, akan menghancurkan rezim Uni Soviet Mesir ini juga. Sejujurnya, tanpa menyembunyikannya dari saudara-saudari, yaitu kemarin malam. Roh Kudus membiarkan saudara Sibo melihat kaisar negara ini. Raja dari negara ini. Raja dari negara Uni Soviet, Mesir tempat kita tinggal. Saudara Sibo melihat seseorang menyiapkan peti mati untuknya. Lalu, raja dari negara ini berjalan masuk ke dalam peti mati. Segera masuk ke dalam peti mati. Yaitu raja negara ini yang bermargashi. Yaitu segera masuk ke dalam peti mati. Kemudian, dalam mimpi itu juga tahu jelas siapa nama orang itu. Tetapi saudara Sibo akan segera terbangun. Ketika hendak mengangkat kejadian ini, diserang oleh iblis sehingga saudara Sibo tidak bisa bergerak. Lalu 1 menit kemudian baru bisa terbangun. Pada saat itu, dia lupa siapa nama orang itu. Hanya bisa dikatakan, rezim Uni Soviet Mesir ini akan segera runtuh. Seperti halnya rezim Iran. Dapat dikatakan sudah dalam keadaan setengah runtuh. Maka dalam 9 tahun ini, hampir semua negara besar sedang sekarat. Bahkan banyak negara yang sudah hancur. Pada saat ini, terjadi kekacauan di segala bangsa dan suku, dan bahkan banyak rezim yang sudah tidak ada lagi. Banyak partai politik yang memerintah negara sudah tidak ada. Pada saat ini, ada sebuah negara. Injilnya, Injil Kerajaan Surga akan bangkit. Lalu orang-orang dari segala bangsa dan suku mendengar, wah, mengapa anak-anak Kerajaan Surga begitu bahagia? Mereka siang dan malam menyanyikan nyanyian Musa dan Anak Domba, yaitu lagu-lagu pujian. Memuji Tuhan shift demi shift. Dan Injil yang mereka sampaikan adalah nyata. Tuhan dan Tuhan Kristus juga menyertai mereka. Karena alasan inilah, negara Israel di Uni Soviet akan bangkit secara diam-diam dalam 9 tahun ini. Sampai pada 7 tahun terakhir, yaitu ketika mencapai tahun 2035, sudah melampaui segala bangsa. Lalu orang-orang dari segala bangsa dan suku berkata, mari, kita naik ke Gunung Yehuwa, ke rumah Allah Yakub. Ketika Anda mengatakan orang-orang dari segala bangsa mengalir ke gunung ini, orang-orang dari segala bangsa akan mengalir ke kerajaan Tuhan, karena mengalir ke negara Israel. Karena negara Israel memiliki bait suci Tuhan. Karena ada bait suci, maka Tuhan bersemayam di dalam bait suci. Artinya Tuhan menyertai saudara-saudari surgawi. Di sini dikatakan lagi bahwa banyak bangsa akan datang dan berkata, mari, kita naik ke Gunung Yehuwa, ke bait suci Allah Yakub. Hanya karena alasan ini, Gunung Yehuwa adalah Sion, yaitu setara dengan sebuah bangsa. Yaitu gunung. Gunung Yehuwa adalah pergi ke bait suci Yakub, yaitu datang ke Sion di sini. Datang ke anggota tubuh Sion di sini. Mari kita bersama-sama memuji Yehuwa. Begitulah, dalam waktu kurang lebih 9, kurang dari 10 tahun. Bangsa Israel Rohani akan bangkit. Karena Bapa telah membiarkan kita membangun bait suci. Besok atau lusa akan selesai. Selesai sepenuhnya. Pada saat itu kita akan fokus memuji, dan fokus memberitakan Injil. Selanjutnya kita akan mengumpulkan domba-domba. Dan fokus menyembah Allah. Mengumpulkan kawanan domba disebut memberitakan Injil. Menyembah Allah. Kita akan memuji. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.